Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai sistem kerja yang efektif pada era new normal. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 angkatan 29 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Melisa Nur Atika SPD, rekan-rekan saya Abdurrahman SPD, Muhammad Edi Andriko SPDI, Muhlis SPD, dan Tommy Chandra SPD. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Latar belakang: pandemi COVID-19 telah mengubah segala sisi kehidupan dan penghidupan. Cara-cara baru harus ditempuh dalam menyesuaikan tatanan normal baru. Seiring berjalannya waktu yang hampir 2 tahun ini, cara hidup dalam tatanan normal baru telah menjadi kebiasaan. Pemerintah mulai menghimbau agar masyarakat melakukan social distancing. Kita diminta untuk membatasi interaksi sosial jika memungkinkan. Segala aktivitas seperti bekerja, sekolah, beribadah, hingga bersosialisasi dilakukan dari rumah, atau biasa dikenal dengan istilah work from home. Work from home atau bekerja dari rumah merupakan tindak lanjut atas imbauan Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, tanggal 15 Maret 2020. Beliau mengimbau agar dapat meminimalisasi penyebaran COVID-19, meminta masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Imbauan ini khususnya untuk ASN telah ditindaklanjuti oleh Menpan RB melalui Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Identifikasi isu. Untuk mengidentifikasi isu, kami menggunakan metode APKL, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kehalayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, aktual. Artinya, isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga sekarang. Yang kedua, problematik. Ini adalah tabel analisis metode APKL, di mana di sini ada 4 isu. Yang pertama, kurang efektifnya masa kerja di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya kesiapan menerima sistem kerja yang baru. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Yang keempat, kurang kesadaran akan pentingnya vaksin COVID-19 di lingkungan pemerintahan. Dari 4 isu tersebut, semuanya sudah memenuhi syarat. Jadi, kami di sini akan mengangkat isu yang kedua, yaitu kurangnya kesiapan menerima sistem kerja yang baru. Analisis isu yang kami gunakan adalah fishbone. Fishbone adalah diagram yang berbentuk tulang ikan yang digunakan untuk mempermudah kita mengetahui penyebab dari suatu masalah. Bisa dilihat dari diagram ini, penyebab kurangnya kesiapan menerima sistem kerja baru adalah: yang pertama, kurangnya pengetahuan sistem kerja baru. Yang kedua, kurang mampu menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, terbatasnya waktu dalam mempelajari sistem baru. Yang keempat, belum adanya latihan penerapan sistem baru. Yang kelima, belum adanya sistem aplikasi yang mumpuni. Dan yang terakhir, yang keenam, bisa terjadi miskomunikasi. Analisis SWOT, SWOT, Sistem Kerja Era New Normal. Yang pertama adalah strength, kekuatan, di mana sistem kerja WFH memiliki waktu yang lebih fleksibel, biaya operasional menurun, dan terhindar dari gangguan lingkungan kerja. Yang kedua adalah weakness, di mana konsentrasi kerja dapat terganggu
Bisa terjadi kesalahpahaman karena miskomunikasi, terlalu nyaman bekerja di rumah membuat pekerja enggan ke kantor, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah, serta pimpinan sulit melakukan monitoring kerja. Yang ketiga, opportunity atau peluang, di mana sistem kerja era new normal dapat menjadikan pekerja lebih produktif, serta work-life balance dapat meningkat. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman, di mana rentan terhadap kejahatan cyber, terutama pencurian data-data penting. Adapun alternatif penyelesaian isu, yang pertama, alternatif penyelesaian mengadakan sosialisasi penggunaan sistem kerja baru melalui berbagai media, terutama sosial media. Tahap step alternatif, yang pertama, menyiapkan promosi pengenalan sistem kerja baru, membuat akun sosial media baik Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan, staf pekerja dan masyarakat terutama kaum milenial dapat mengenal lebih penggunaan sistem kerja baru, yaitu work from home atau bekerja di rumah. Adapun pihak yang terkait yaitu pimpinan dan staf pekerja. Yang kedua, alternatif penyelesaian mengadakan pemberlakuan uji coba sistem kerja baru. Beberapa waktu kemudian dievaluasi secara berkala. Tahap setiap alternatifnya, yang pertama, melakukan persiapan pemberlakuan uji coba sistem kerja baru. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala. Hasil yang diharapkan, pekerja mampu beradaptasi dengan sistem kerja baru. Adapun pihak yang terkait masih sama, yaitu pimpinan dan staf pekerja. Yang ketiga, alternatif penyelesaian menggunakan aplikasi mumpuni yang dapat menunjang keberhasilan work from home. Tahap step alternatif, merancang aplikasi yang sederhana namun dapat diakses oleh banyak orang. Hasil yang diharapkan, pekerja mampu menggunakan aplikasi penunjang WFH atau work from home yang dapat memudahkan pekerjaannya. Adapun pihak yang terkait masih sama lagi, pimpinan dan staf pekerja. Yang keempat, alternatif penyelesaian melaksanakan work from home terjadwal dengan baik. Tahap step alternatif, menentukan jadwal WFO atau work from office, bekerja di kantor, dan WFH work from home atau bekerja di rumah dengan jelas. Hasil yang diharapkan, pekerja dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Pihak yang terkait tetap sama, pimpinan, staf, dan staf pekerja. Adapun kesimpulannya, yaitu isi global, yaitu kurangnya kesiapan menerima sistem kerja baru atau yang biasa dikenal dengan WFH atau work from home, kerja di rumah, dapat diselesaikan dengan mengadakan sosialisasi penerapan sistem kerja baru, evaluasi penerapan secara berkala, menggunakan aplikasi penunjang yang mumpuni, dan penjadwalan WFH work from home atau bekerja di rumah dan WFO work from office atau bekerja di kantor yang tertib.